Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama gue Mirai dan selamat datang di channel Nodochi Shika. Dan selamat datang di sebuah cerita di mana gue bakal menceritakan sebuah cerita yang baru saja atau yang udah beberapa hari gue ciptakan. Dan cerita kali ini akan berjudul tentang seorang malaikat. Atau sebenarnya judulnya belum gue tentuin di kertas ini. Gue tulisnya An Angel, tapi nggak tahu nanti di judul bakal gue namain apa. Jadi kemungkinan bakal berjudul seorang malaikat atau sebuah malaikat. Dan ini udah 3 bulan gue belum upload video apapun. Ya karena gue cukup sibuk. Karena sekarang kan gue kelas 12 ya. Dan otomatis gue sekarang lagi full ngurusin tentang perkuliahan, tentang masuk kuliah dan lain-lain. Jadinya gue cukup sibuk untuk ngebuat video. Tapi kali ini gue lagi gak terlalu sibuk, jadinya gue bisa ngupload video dan nge-record sebuah cerita. Nah, gue udah bikin cerita di sela-sela kesibukan gue itu, dan cerita ini bakal gue ceritain sekarang juga. Nah, ini cerita yang sekarang bakal gue ceritain adalah cerita yang bener-bener udah selesai. Jadi sebenarnya gue udah bikin banyak cerita, cuman semuanya tuh belum selesai. Kadang gue selesai atau berhenti di tengah-tengah karena gue mikir kayak kayaknya kurang gitu ceritanya. Jadi gue gak ngelanjutin sama sekali. Nah tapi cerita tentang sang malaikat ini itu akhirnya selesai selama 1 malam ketika gue lagi stres-stresnya belajar dan juga stres-stresnya mikirin kuliah. Gue 1 malam gue mikir, gue rasa oke, kayaknya gue harus istirahat, gue harus rehat sejenak, gue harus pause dulu semua kegiatan gue. Jadi gue pause semuanya, gue nulis cerita, dan 1 malam cerita itu selesai. Dan cerita itu adalah sang malaikat yang sekarang akan gue bacakan. Jadi gue bakal bacakan premis singkatnya dulu, singkatnya aja. Ini adalah cerita tentang sebuah malaikat yang berusaha untuk menebarkan kasih sayang, tetapi terhalang oleh hal-hal yang disukainya. Oke, kita gak usah lama-lama lagi karena udah 2 menit, itu udah cukup dragging udah di awal. Gue bakal langsung ceritain aja ceritanya. Oke, selamat mendengarkan. Sang malaikat. Suatu hari di kahyangan, ada seorang malaikat dengan sayap berwarna abu-abu. Aneh, malaikat seharusnya memiliki sayap putih terang dan suci seperti susu, dan bukannya berwarna abu-abu. Ternyata malaikat itu suka melakukan dosa yang setiap kali ia lakukan, itu akan membuat sayapnya semakin menggelap. Dia suka memakan jiwa manusia. Dia bilang rasanya enak, seperti otak dan hatinya digelitik. Dia juga suka makan buah yang hanya berada di tengah bumi, di mana tidak ada siapapun di sana selain buah itu. Dia bilang rasanya enak seperti air terjun yang deras, tetapi buah ini memiliki efek samping kepada tubuh dan jiwanya setelah dimakan. Dia bilang rasanya seperti hanyut setelah terjun ke air terjun. Suatu hari malaikat ini diberi tugas oleh Tuhan untuk menebarkan kasih sayang di sebuah desa di bumi, sembari memperingatkannya untuk tidak melakukan dosa yang selama ini ia perbuat. Tuhan tidak akan menghukumnya untuk itu, tapi itu akan mempengaruhi diri sang malaikat itu sendiri. Malaikat itu sebenarnya sangat baik hati dan penuh kasih sayang di sekujur raganya. Ia pun berjanji untuk tidak melakukan dosa yang sering dia lakukan dan akan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Setelah perjanjian itu, turunlah ia ke bumi, ke desa yang ditugaskan. Malaikat itu turun di tengah desa dan mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menebarkan kebahagiaan dan kasih sayang. Warga desa pun menyambutnya dengan baik dan bahagia. Mereka mengajak malaikat itu berjalan-jalan keliling desa, makan makanan khas desa mereka, bermain permainan khas desa itu, dan setelah semua itu hari pun mulai menggelap dan mereka pergi ke balai desa untuk makan malam bersama. Malaikat itu diberikan es krim labu. Mereka berbincang sembari makan malam, tertawa dan berbahagia bersama. Warga bercerita tentang keseharian mereka dan malaikat itu pun bercerita tentang kahyangan. Mereka semua sangat bahagia. Di sela-sela pertanyaan, ada seorang warga yang bertanya, kenapa sayap malaikat tersebut sangat berwarna abu-abu dan bukan berwarna putih terang suci seperti susu. Malaikat itu pun terdiam saat mendengar pertanyaan itu. Setelah terdiam, malaikat itu pun menceritakan segalanya kepada mereka kenapa sayap miliknya berwarna abu-abu. Setelah bercerita, malaikat itu pun cemas jika warga akan melihatnya sebagai seorang iblis daripada seorang malaikat.
Setelah warga mendengarkan cerita sang malaikat, mereka mengerti dan paham akan kondisi yang dialami sang malaikat. Padahal sang malaikat suka makan jiwa manusia, tetapi mereka tidak takut dan malah menerimanya dengan lapang dada. Sang malaikat kaget akan hal itu. Dia pun merasa nyaman dan bahagia bisa berada di antara manusia-manusia ini. Malam itu menjadi malam yang paling bahagia dalam hidup malaikat tersebut. Keesokan hari pun tiba dan malaikat itu datang lagi ke desa tersebut. Di hari itu semuanya berjalan dengan sangat amat normal. Warga melakukan pekerjaannya masing-masing dan malaikat pun datang untuk membantu-bantu. Hari itu berjalan dengan sangat normal dan tidak semeriah dan sebahagia kemarin. Malam pun tiba, tapi kali ini tidak ada makan malam bersama di balai desa karena semuanya kelelahan bekerja. Sang malaikat sangat ingin makan malam bersama dan mengharapkan sesi bercerita seperti kemarin. Tetapi warga menolak karena mereka kelelahan. Mereka semua pun kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan sang malaikat di depan balai desa. Sang malaikat merasa kecewa karena ekspektasinya mati begitu saja. Sang malaikat yang kecewa pun merasa butuh hal yang bisa membuat ia bahagia malam ini. Dia pun ingat kepada buah yang berada di tengah bumi yang bisa memberikan sensasi kebahagiaan kepada dirinya. Tetapi ia ragu karena memakan buah itu dikategorikan sebagai dosa dan dia sudah berjanji untuk tidak melakukan dosa kepada Tuhan. Tetapi karena dirinya sangat membutuhkan kebahagiaan itu dan sangat dibutakan oleh rasa kebahagiaan itu, dirinya pun pergi menuju ke bumi bagian tengah dengan sayap-sayapnya itu. Tak butuh waktu lama untuk malaikat itu bisa sampai ke sana. Di sana sangatlah sepi dan tidak ada siapa-siapa selain buah itu. Dia sangat ragu untuk memakannya. Tapi semakin ia melihatnya, semakin naik hasratnya untuk memakannya. Karena hasratnya memuncak, ia pun memakan buah tersebut. Dalam satu gigitan, dia pun merasakan kebahagiaan insan yang tidak ada tandingannya. Dia menghabiskan buah yang ada di genggamannya dan seketika ia merasa seperti tenggelam dalam lautan karena habis memakan buah itu. Ia menengok ke arah buah itu yang jumlahnya masih banyak di situ dan tiba-tiba kehilangan rasa ingin menghabiskan seluruh buah itu. Dia tertunduk dan tiba-tiba merasa penyesalan yang sangat besar mengalir dalam tubuhnya, mengalir deras ke arah sayap-sayapnya. Sayapnya pun semakin menggelap. Dia merasa menyesal sudah memakan buah itu untuk kebahagiaan sesaat. Rasa penyesalan itu menyakiti tubuhnya dan juga sayapnya. Sang malaikat keesokan harinya pun datang ke desa itu lagi, tetapi kali ini ia merasa tidak layak berada di situ. Dia merasa ingin menebus dosanya yang ia lakukan kemarin. Jadi ia membantu warga 2 kali lipat lebih banyak daripada kemarin. Di saat membantu mereka, malaikat itu merasa otak dan hatinya menjerit kelaparan, ingin memakan jiwa manusia. Ia merasa pasti ini semua karena efek buah yang ia makan kemarin, membuat ia sebegitu inginnya kebahagiaan instan. Malam pun tiba dan kali ini ada sesi makan malam bersama. Tapi sang malaikat merasa tidak layak berada di situ karena baru kemarin ia melakukan dosa. Tetapi ia tetap ikut sesi makan-makan tersebut. Entah mengapa ia tidak merasa sebahagia malam spesial itu. Ia lebih pendiam sekarang. Tak lama ada seorang warga bertanya kepadanya, "Kenapa warna sayapmu semakin menggelap? Apa yang telah kamu lakukan?" Entah kenapa mendengar pertanyaan itu membuat otak dan hatinya semakin merasa lapar dan menjerit. Dalam waktu singkat, sang malaikat tiba-tiba memakan jiwa seluruh warga di acara tersebut. Dia bahagia dan merasa otak dan hatinya seperti dikelitik, rasanya seperti sensasi yang menyenangkan. Warga di situ pun habis dimakan oleh malaikat tersebut, menyisakan dirinya sendiri di dalam balai desa tersebut. Kebahagiaan itu pun hanya datang sesaat, dan malaikat itu pun mulai menyesali perbuatannya. Dia pun tertunduk lagi dan rasa penyesalan yang besar mengalir lebih deras dari kemarin ke arah sayap milik sang malaikat. Sayap itu bertumbuh menjadi sangat besar sampai sang malaikat itu pun bisa melihat sayap itu sendiri. Dan kali ini, sayapnya sudah berwarna hitam pekat. Sepi, balai desa itu sepi. Yang dulunya ramai menjadi sepi. Sang malaikat itu mulai sedih dan menangis di dalam balai kota tersebut, menyesali segala hal. Dia kehilangan segalanya yang ia miliki. Semuanya hilang tanpa sisa. Semuanya hilang, hancur, rusak, pergi meninggalkan dirinya seorang diri. Seorang malaikat dengan sayap berwarna hitam.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita gue. Tolong komen di bawah interpretasi kalian. Menurut kalian cerita tadi itu ceritanya tentang apa? Gue sungguh penasaran tentang interpretasi para pendengar itu. Mendengar sebuah cerpen buatan gue tuh apa gitu, menurut mereka tuh maknanya apa. Dan by the way kan di video sebelumnya gue udah bilang ya, kalau misalnya makna dari cerita sebelumnya itu bakal diceritakan di video selanjutnya. Jadi gue sekarang bakal menceritakan makna dari cerpen yang gue buat kemarin, yaitu adalah apa judulnya gue lupa. Sebentar teman-teman, gue cek YouTube gue dulu. Jadi judulnya kemarin adalah Aku Adalah Anak Ayam. Iya, apa sih makna dari Aku Adalah Anak Ayam ini? Apa sih yang gue ceritakan? Apa sih yang gue tulis waktu itu? Jadi Anak Ayam itu menceritakan tentang kebingungan remaja yang baru menginjak awal kedewasaan atau 18 tahun. Mengira dia akan bebas memiliki kendali penuh akan hidupnya setelah hidup penuh dengan aturan di masa kecil. Ternyata ia tetap menjadi budak dari kasih sayang orang tuanya dan juga pandangan-pandangan dari masyarakat. Kayak gitu teman-teman. Nah, cangkang di kepalanya itu menggambarkan anak kecil dan aturan yang membatasi kehidupan anak kecil. Nah, ketika cangkang itu lepas, itu kan sudah artinya aturan-aturan yang udah mengekang anak kecil itu sudah terlepas. Dia udah harusnya bebas mengeksplor dunia dewasa itu kayak gimana kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata hal itu tetap berlaku di kehidupan sosial sekarang. Nah, kan begitu terlepas dia harusnya bebas akan kehendak hidupnya kan. Tetapi secara mental ia masih menjadi budak dari kasih sayang orang tuanya. Dia gak bisa lepas dari bayangan-bayangan jerih payah kasih sayang orang tua yang sudah membesarkan dia selama ini. Padahal semua itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Dan dia memiliki hak penuh untuk hidup dengan cara dia sendiri. Orang tuanya memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anaknya. Kenapa? Karena mereka yang melahirkan anaknya. Dan anaknya memiliki hak untuk bebas memilih jalan hidupnya seperti apa. Tetapi di realitanya banyak sekali anak-anak remaja yang baru menginjak 18 tahun itu masih terjebak dan menjadi budak dari kasih sayang orang tuanya. Ini bukan hal yang buruk, tapi juga bukan hal yang baik. Ini tergantung dari interpretasi orang-orang, kayak gitu sih. Nah, cerita ini itu tuh bentuk kegelisahan gue tentang remaja yang tidak bebas mengeksplor dunia dewasa, tetapi dipaksa milih untuk satu hal dan hidup dengan itu seumur hidupnya. Padahal dia belum tahu apa-apa tentang dunia ini. Dia gak tahu apa-apa tentang dunia dewasa ini. Gue gak harus ngomong dewasa, gak harus kayak something 21 plus ya. Enggak, dewasa di sini tuh maksud gue tentang pekerjaan, tentang tanggung jawab lu sebagai orang dewasa itu kayak gimana. Karena setelah 18 tahun itu lo harus milih kan, apa sih yang harus gue pengen di dunia ini. Tapi enggak juga. Lu bisa explore sebanyak apapun, dunia ini luas. Lu bisa explore pekerjaan masing-masing, apa yang lu pengen sebenarnya di dunia ini. Ketika lu merasa, wah kayaknya ini nih yang gue pengen, tapi setelah lu mendalami hal itu lebih dalam, ternyata lu nggak pengen itu banget. Ternyata lu pengen hal yang lebih. Lu pengen sesuatu yang beda dari ini. Karena itu lu harus mengeksplor dunia ini seluas mungkin, selama mungkin, sampai lu akhirnya menemukan, oke, gue pengen ngelakuin ini. Atau mungkin lu malah, oke, gue pengen ngelakuin banyak hal di dunia ini. Nah, tapi karena aturan sosial dan juga beberapa kadang ekspektasi orang tua, beberapa remaja itu terpaksa untuk memilih satu hal dalam dunia mereka yang bahkan mereka nggak tahu itu bagus atau nggak baik buat mereka. Itu mereka harus terpaksa milih itu dan hidup dengan itu seumur hidupnya, teman-teman. Nah, itu adalah makna dari cerita yang gue buat kemarin, cerita tentang anak ayam itu. Tapi gue bebas untuk memberikan kalian hak untuk menginterpretasikan cerita gue kemarin itu menjadi bentuk apa aja. Entah mungkin kalian melihat itu sebagai patah hati gitu, patah hati pasangan, gak ada yang tahu. Atau beberapa orang mikir itu adalah bentuk interpretasi lain. Bebas, kalian mau interpretasiin itu sebagai apa aja. Karena menurut pandangan gue, sebuah sastra itu bebas diinterpretasikan oleh audiens menjadi makna apapun yang tidak terikat oleh makna yang ditetapkan oleh sang penulis. Menurut gue kayak gitu.
Jadi kalian bebas untuk menginterpretasikan cerita itu tuh sebagai apa saja. Dan gua mau denger kalian itu menginterpretasikan cerita gua sekarang sang malaikat ini tuh sebagai kayak gimana. Tolong komen di bawah. Gua pengen baca, gua pengen dengerin satu-satu. Jadi tolong banget, gua pengen ngedengerin atau bisa dibilang ngebaca karena nggak bisa VN di komen ya. Jadi gue pengen ngebaca interpretasi orang tentang cerita-cerita yang gue ciptakan. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja video kita untuk kali ini. Nextnya gue lagi bingung mau bikin cerita apa, mau ngelanjutin yang mana. Karena gue ada 2 cerita aktif yang lagi gue tulis sekarang. Yang satu itu judulnya adalah Hiu dan Permen, dan satu lagi itu berjudul Ikan Darat yang Suka Berbohong. Nah gue bingung mau ngelanjutin yang mana. Dua-duanya sama-sama bagus. Maksudnya yang bagus tuh maksudnya sama-sama engage gue untuk menulisnya. Cuman gue masih bingung mau ngelanjutin yang mana. Jadi gue masih agak bingung nanti mau ngelanjutin yang mana teman-teman. Nah gue mau cerita dikit. Gue abis baca satu buku yang menurut gue bagus banget berjudul Dongeng Telepon. Penulisnya adalah Gianni Rodari. Ya itu bagus banget. Gue jadi menulis Ikan Darat yang Suka Berbohong itu terinspirasi dari Dongeng Telepon. Kenapa? Karena gue merasa cerita anak-anak itu memiliki makna yang dalam banget. Contohnya nih, misalnya di salah satu cerpen buatan Gianni Rodari itu, salah satunya gue lupa judulnya apa, cuman intinya itu tuh tentang seorang tikus dari koran yang bergaul dengan tikus-tikus di got gitu. Gue lupa kayak gimana intinya, cuman intinya kayak gitu. Dan si tikus di koran ini tuh dibully sama tikus-tikus yang ada di got. Dia merasa dia tuh dirinya beda, dan tikus-tikus di got itu merasa bahwa si tikus yang dari koran ini, literally koran men, itu tuh koran kertas gitu, dia keluar dari koran gitu. Nah dia tuh ngerasa, tikus-tikus di got ini tuh ngerasa kalau tikus yang satu ini tuh beda gitu dari mereka. Dan setelah hal itu si tikus-tikus ini pun dikucilkan, sampai akhirnya dia pun ditinggalkan gitu sama tikus-tikus got. Nah tikus kan rivalnya, atau bisa kita bilang kayak mangsanya, bukan mangsanya ya, mangsanya tuh bukan mangsa sih, lebih tepatnya kayak rival atau pemangsa lah. Pemangsanya kan kucing ya. Nah di malam yang gelap itu, setelah ditinggalkan oleh tikus-tikus got itu, datanglah seekor kucing. Udah takut banget tuh si tikus koran itu. Ternyata yang datang itu salah satu kawanan kucing yang dikucilkan juga. Apa? Kucing koran. Nah di situ mereka bersama, terus mereka di sana pokoknya mengobrol dengan bahasa mereka yang nggak dimengerti oleh tikus-tikus dan juga kucing-kucing yang lainnya. Dan di situ mereka akhirnya menjadi teman yang baik. Nah di situ gue ngerasa kayak kalau misalnya lu nggak harus maksain diri lu untuk menjadi orang-orang di sekitar lu yang bahkan nggak nerima lu, tapi terimalah orang-orang yang bisa nerima lu, diri lu apa adanya, dan bisa bersama dengan lu apapun yang terjadi gitu, apapun kondisi lu yang lu alami saat itu. Nah itu menurut gue adalah sebuah cerita yang menarik banget gitu. Gue merasa sebuah cerita anak-anak itu tuh memiliki interpretasi yang bagus banget gitu. Gue sangat suka Dongeng Telepon, dan gue sangat rekomendasiin lu semua buat baca Dongeng Telepon. Dan gue pengen kalian baca satu cerpen nanti di Dongeng Telepon itu berjudul, gue lupa judulnya apa, cuman intinya itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang duduk di pantai yang ramai, tapi dia duduk di tempat duduk yang bisa mengambang di udara. Itu bagus banget. Itu interpretasi gue ya. Interpretasi itu gue itu kalau dari cerita yang itu menceritakan tentang jadilah diri lu apa adanya, gak usah mikirin apa kata orang lain. Intinya kayak gitu. Dan gue rekomendasiin banget buku Dongeng Telepon itu. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja cerita gue kali ini. Dan cerita gue nextnya bakal gue tentuin dulu. Jadi mungkin bakal lebih lama lagi karena gue suka sekali procrastination. Maaf ya teman-teman. Oke, makasih teman-teman yang udah mau dengerin cerita gue. Makasih yang udah mau luangin waktu buat komen tentang interpretasi mereka tentang cerpen yang gue buat. Makasih semuanya udah nonton. Makasih yang udah nungguin video gue, pun sebenarnya nggak ada sih. Yaudahlah, apa. Oke, see you in the next video. Bye.